warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Baitur Rahim yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kesempatan kali ini kita sama-sama saling mengingatkan, saling mensupport, memotivasi agar diri kita benar-benar tetap menjaga jiwa-jiwa taqwallah, hasil dari didikan Ramadan yang tanpa terasa semakin jauh dan semakin meninggalkan kita. Tentu ini adalah hukum kausalitas, hukum alam dan sebagai sunnatullah bahwa Ramadan memang datang setahun sekali, tapi kenangannya harus tetap ada di dalam hati agar teraplikasi, mentransformasi nilai-nilai bulan suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kenangan-kenangan Ramadan ini yang kemudian sering terlontar dalam satu kalimat yang begitu indah, hanya berharap mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan disempatkan Allah, diperkenankan Allah untuk berjumpa lagi di Ramadan tahun depan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka jiwa fitrah inilah yang senantiasa mencerminkan berhasil tidaknya Ramadan kita, jamaah sekalian. Maka jiwa fitrah ini adalah gambaran hasil training kita selama Ramadan. Ramadan berhasil tidaknya ibarat seorang atlet, seorang pemain olahraga. Berhasil tidaknya training kita adalah ketika bertanding, bukan ketika training begitu saja. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, didikan Ramadan yang mengarahkan kita menjadi Idul Fitri, mengembalikan jiwa fitrah kita ini, yakni kerinduan kita untuk hidup teratur, hidup tenang dan tentram dalam kedamaian dan keseimbangan. Itulah hakikat jiwa fitrah kita jamaah sekalian. Tidak mungkin siapapun hidup ini tanpa ingin hidup yang sedamai-damainya, setenang-tenangnya, hidup tentram dan tenang dalam suasana penuh keharmonisan di dalam rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menegaskan ketika ingin tentram bahagia, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia dengan jiwa fitrah kita jamaah sekalian, selalu hadapkan wajah kita, diri kita ke dalam pakemnya kita sebagai manusia yang pedomannya adalah berdasarkan al-Islam sebagai agama yang fitrah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka dalam konteks kita kembali kepada tatanan tuntunan Allah Subhanahu wa taala ini, maka sarana menuju fitrah kita adalah dengan ibadah. Baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal. Ibadah vertikal itu sendiri menyangkut ibadah ritual dan ibadah aktual. Aktualisasi ibadah inilah yang kemudian menjadi jiwa-jiwa pribadi yang soleh sosial di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah menjanjikan kepada kita ketika kita berhasil menjadi jiwa-jiwa takwa, maka inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara pergaulan sesama manusia menjadi jiwa-jiwa yang senantiasa dapat memberikan satu kedamaian, kesejahteraan kepada sesamanya adalah ketika kita berhasil mentakwakan diri kita. Sebaliknya jamaah sekalian, ketika seorang manusia jauh dari hubungan kepada Allah dan jauh dari hubungan kepada sesama hamba Allah, maka hina dan keadaan yang tidak mulia di tengah-tengah kehidupan manusia, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran 112, duribat alaihimudz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Manusia ini akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, ketika tidak mau berpegang teguh kepada tali agama Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Nah jamaah salat Jumat Baitur Rahim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dua dimensi ini sudah kita pegang jamaah sekalian sebagai gambaran sarana kefitrahan kita, maka marilah kita tinggal mempertahankan, bahkan kalau bisa meningkatkan
sesuai dengan nama Syawal itu sendiri. Pasca Ramadan disebut dengan Syawal yang artinya adalah peningkatan. Hasil dari Ramadan kita harus meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia paripurna yang soleh ritual dan soleh sosial, bahkan soleh kultural. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika yang namanya manusia menyadari kekhilafan dan kesalahannya, karena memang sudah menjadi kudrah iradah Allah terhadap manusia, diciptakan banyak khilaf dan dosa. Maka ketika kita menyadari salah dan dosa kita inilah, jamaah sekalian, mari kita perbaiki untuk tetap di dalam jiwa fitri, untuk tetap menuju jalan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hidup kita dengan cara yang pertama as-sira'ah, yang kedua al-inabah, dan yang ketiga al-uswah. As-sira'ah yang pertama yaitu jamaah sekalian bersegera untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian untuk menuju surga dan ampunan Allah, untuk menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat salah, segeralah minta ampun kepada Allah. Fadzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang senantiasa kemudian ingat kepada Allah dan beristighfar, mohon ampun terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bersegera meraih ampunan Allah yang kemudian konsekuensinya insya Allah diberikan surganya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk panjenengan orang-orang yang selalu dalam ketakwaan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua yaitu al-inabah, artinya kembali kepada jalan untuk meraih takwa Allah. Dalam satu hadis yang sangat viral jamaah sekalian, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah itu tidak mengenal ruang dan waktu jamaah sekalian. Dimanapun, kapanpun kita berada, takwa harus tetap ada di dalam diri kita. Maka di sini disebutkan munibina ilaihi wattaqu. Di dalam surah Ar-Rum ayat 31, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mungkin salah dan dosa di dalam kehidupannya, yang terpenting adalah munibina ilaihi, senantiasa bertekad untuk selalu mengembalikan urusannya kepada Allah, selalu kemudian segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, munibina ilaihi wattaqu, dan juga selalu kemudian ingat bahwa kita harus bertakwa kepada Allah. Ketika sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup keburukan-keburukan kita. Maka di sini lanjutannya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ditutup dengan kebaikan-kebaikan, yakni dengan menunaikan, menegakkan ibadah salat dan menunaikan zakat, artinya bersedekah, infak kepada sesama kita untuk menutup keburukan-keburukan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir untuk menuju jalan ketakwaan, istiqomah di dalam kefitrahan, yaitu al-uswah. Yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu menteladani akidahnya Rasulullah, salimul akidah. Betapa Rasulullah hidup di tengah-tengah zaman jahiliyah, namun toh tetap mempertahankan tauhid yang senantiasa menyatukan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala meskipun bahkan banyak rintangan dan tantangannya. Inilah jamaah sekalian rahimah. Kemudian apa? Sahihul ibadah. Betapa ibadahnya Rasulullah patut dan layak kita contoh teladani jamaah sekalian. 1 kali 24 jam setidak-tidaknya ada di dalam bulan suci Ramadan yang panjenengan lakukan, terutama 10 hari terakhir. Kalau sudah kita bersama-sama bertekad ketika Ramadan, sholat berjamaah begitu semarak, tilawah di mana-mana, bersedekah begitu semangatnya, maka masa kita mau berhenti begitu saja? Masa kita harus soleh hanya ketika Ramadan belaka? Bukankah kita soleh setiap saat, setiap waktunya, agar hidup kita benar-benar merasakan betapa manisnya iman dan indahnya Islam yang pada akhirnya bermuara kepada samroh dan output daripada endingnya itu akhlakul karimah. Matidul khuluq al-akhlakul karimah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasul menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Pada dasarnya saya diutus ini dari berbagai macam rangkaian, mulai dari basic akidah, kemudian terpancar dalam bentuk ibadah, pada akhirnya endingnya adalah agar kita berakhlakul karimah. Dan inilah jamaah sekalian yang kemudian dicontohkan Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surah disebutkan
bahwa engkau Nabi Muhammad adalah berada dalam akhlak yang sangat agung. Akhlak sangat agung ini ketika ditanyakan kepada Aisyah, Aisyah menjawab, karena khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya jamaah sekalian, kita adalah manusia, ibarat sebuah kendaraan. Buku pedoman kita memperjalankan kendaraan kita adalah dengan buku pedoman yang ada. Maka hidup kita berjalan di muka bumi ini untuk bahagia, pakailah pedoman kehidupan, yaitu Al-Quran, yang ternyata juga diturunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang suci, tempat turunnya kitab suci, agar kita menjadi orang-orang yang suci dan senantiasa menikmati bahagia sejati, baik dari di dunia sampai akhirat nanti. Itulah doa-doa kita jamaah sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah ya Rabb, berikan kami kebaikan-kebaikan di dunia kami dan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, dan jauhkan dari siksa api neraka-Mu, dan gantilah dengan surga penuh dengan keridhaan-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.